kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. Kita teruskan dengan seri khotbah kita lagi. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Sekali lagi saya ulangi, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Jadi jemaat Tuhan yang telah siap untuk mendengar Tuhan berbicara pada pagi hari ini, jika kalian sudah menemui firman Tuhan ini, katakan yes. Oke. Saya akan bacakan untuk kita. Kita baca dan kita merenungkan bersama. Yang pertama, tajuk besar di atas adalah harta rohani dalam bencana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang fikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami sentiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita sama-sama berdoa lagi, supaya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan, Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu yang mendengar suara Engkau berbicara, Tuhan Yesus. Roh Kudus menguasai tempat ini.
Kuasa iblis si jahat yang cuma mengalihkan perhatian kami, mencuri firman Tuhan ini dari hati dan pikiran kami, semua itu dipatah, dihancurkan, kami hendak keluar dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, berikan hikmat untuk hamba-Mu, untuk menjadi penyambung lidahmu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jadi di pasal yang ketiga 2 Korintus pasal yang ketiga, kita sudah menelusuri bersama di mana Paulus, dan kita sudah belajar, Paulus sudah menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa orang-orang percaya adalah surat Kristus yang memancarkan kemuliaannya. Dan di pasal yang keempat ini, kita akan melihat dan belajar bersama juga di mana Paulus membawa satu kata, yaitu harta. Ya. Jadi harta ini adalah harta yang tersimpan dalam diri orang percaya. Jadi harta yang disebutkan oleh Paulus di sini dalam ayat ini adalah Injil. Ya, sesuai dengan tema ataupun tajuk khotbah pada hari ini, yaitu Injil adalah harta rohani yang tersimpan dalam diri orang percaya. Jadi harta ini bukan berbentuk material yang kita lihat di dunia ini, ya. Harta yang kita lihat seperti emas, perak, ataupun harta-harta lah di dunia ini. Jadi harta ini adalah dipanggil harta rohani, yaitu Injil itu sendiri. Ya, harta rohani yang menjadi satu khazanah, menjadi satu warisan, menjadi suatu yang bekerja dalam diri orang percaya. Jadi kenapa harta rohani ini Paulus mengatakan dalam pasal yang keempat ini, kenapa dia mengatakan demikian? Kita akan lihat nanti. Ya, kita akan terus masuk kepada poin yang pertama, yaitu Injil adalah harta kebenaran dan kemuliaan. Injil adalah harta rohani, ya, yang penuh dengan kebenaran dan kemuliaan. Ya, kenapa? Sekali lagi, kenapa persoalannya? Kenapa Paulus mengatakan orang Kristen mempunyai harta tersimpan dalam diri mereka? Ya, ini timbul oleh karena satu tuduhan, ya, satu kecaman yang dilemparkan adalah Paulus, dan Paulus perlu menjelaskan dan perlu membela dirinya dari orang-orang yang mengecam dia, seperti yang saya telah katakan sebelum ini. Ada beberapa jemaat di Korintus dan ada beberapa guru-guru, ya, pengajar-pengajar yang ingin orang kata tuh yang ingin bersaing dengan dia. Dari cara saingan mereka dengan Paulus adalah sangat licik dan sangat kotor, ya. Demi mereka mendapat flow yang banyak, demi mereka pengajar-pengajar ini, ya, yang ingin bersaing dengan Paulus ini, demi untuk mendapat kehormatan dan kedudukan tinggi, ya, mereka, ya, sampai hatinya mereka, ya, mengecam Paulus, menuduh Paulus tentang kerasulannya dan termasuk ajarannya, termasuk Injil yang disampaikan oleh Paulus, ya. Sehingga di ayat yang kedua, ya, kita lihat di sana. Di sana Paulus menjelaskan kepada mereka. Ini semua tuduhan ini, ya, ayat yang kedua ini. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Ya, sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Jadi mereka menuduh Paulus. Mereka mengatakan bahwa Paulus ini adalah seorang yang tidak berpendirian. Ya, terutama sekali dalam janjinya untuk mengunjungi jemaat Korintus yang sudah saya ceritakan di pasal yang sebelum ini juga. Ya, di mana Paulus menukar perjalanannya, ya, tidak terus pergi direct kepada Korintus, tapi dia mengelak dari Makedonia pergi Efesus, ya. Dia tidak pergi
ke Korintus. Oleh karena Paulus menukar perjalanannya dan mereka berpendapat bahwa Paulus ini tidak ada pendirian. Ya, tidak ada pendirian diri. Dan mereka menuduh dia lagi. Mereka memiliki kesempatan atas sepertinya Paulus ini memungkir janjinya untuk tidak datang ke Korintus ada sebab-sebab tertentu. Ya, bukan karena Paulus sengaja untuk tidak datang, tetapi oleh karena konflik, ya, masih ada isu di antara Paulus dengan jemaat Korintus pada ketika itu yang masih belum settle. Itulah Paulus dia tidak mau mengunjungi mereka buat sementara waktu. Selagi masalah di antara Paulus dengan jemaat itu betul-betul settle, baru dia datang. Ya, jadi oleh karena ketidakdatangan dia mengunjungi jemaat Korintus, jadi mereka mengira bahwa oke, dia tak datang. Bermakna dia tak berpendirian. Bermakna segala ajarannya pun ya tidak firm. Segala Injil yang dia sampaikan sebelum ini pun tidak firm. Ya, mungkin ya ini yang dikatakan tuduhan ini, ya. Mungkin Paulus berlaku licik, mungkin Paulus memasukkan firman Allah dan sebagainya. Ya. Tapi Paulus menjawab mereka ya dengan satu kata. Dia hanya pakai satu ibarat ya, yaitu harta. Ya. Harta di dalam diri Paulus, yaitu harta rohani yang tersimpan di diri Paulus ini, dia berani mengatakan bahwa Injil dia sampaikan itu dia membela diri dia. Injil dia sampaikan kepada jemaat Korintus selama ini dan sampai saat itu ya, Injil disampaikan, pengajarannya dia sampaikan itu adalah benar dan tidak ada penipuan. Tidak palsu ya. Dia original ya. Ajaran Paulus itu, Injil yang Paulus sampaikan itu adalah asli ya. Dan disinilah Paulus mengatakan bahwa di dalam diri orang Kristen ataupun dalam diri Paulus itu sendiri ada harta rohani, yaitu Injil. Injil yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai harta yang sangat bernilai. Ya, Injil yang dia sampaikan itu adalah nilainya tinggi, ya, bahkan beyond than that, tak ternilai, ya. Injil itu yang disampaikan itu. Jadi Paulus di sini juga katakan bahwa ya, kalau Injil itu adalah satu harta yang tak ternilai, yang beyond that, harta-harta yang kita lihat di dunia ini, bagaimana mungkin Paulus ya menyampaikan sesuatu yang tipu kan? Ya, bagaimana mungkin Paulus mengatakan ataupun mengajar sesuatu yang orang kata tuh omongan kosong, ya. Cerita yang direka-reka, Injil direka-reka. Bahwa itu Paulus membela dirinya. Bahwa Injil yang dia sampaikan itu adalah asli. Bahwa Injil yang dia sampaikan itu adalah penuh dengan kebenaran. Seperti poin yang pertama tadi. Jadi Injil ialah harta rohani yang asli. Ya, seperti dikatakan dalam diri orang percaya. Itu yang mengandungi kebenaran. Allah yang mutlak, yang murni, yang bernilai dan sejati. Ya. Jadi bab itulah Rasul Paulus berbalik pada ayat pertama. Bab itulah Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tidak tawar hati. Ya, dia tidak tawar hati dalam pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya. Dia tidak tawar hati, dengan kata lain, dia tidak perlu rasa malu. Dia tak perlu rasa takut untuk memberitakan Injil. Dia still firm dengan Injil yang disampaikan. Dia still, orang kata tuh, memelihara Injil yang asli itu. Memelihara Injil yang penuh kebenaran itu. Ya. Karena dia sudah memiliki harta rohani dalam dirinya. Yaitu Injil yang adalah kebenaran sejati dan asli. Di dalam Injil yang dia sampaikan itu, kebenaran Injil yang dia sampaikan itu
Dia berani katakan, dia tolak ya semua tuduhan itu. Dia katakan dalam Injil yang saya sampaikan tidak ada hal yang tersembunyi. Maksudnya tidak ada kemunafikan di dalam Injil yang Paulus sampaikan. Tiada kelicikan, ya. Tiada kelicikan di dalam Injil, dalam pengajaran Paulus bagi jemaat Korintus, dan tiada kepalsuan. Tiada penipuan di dalamnya. Bermaknanya Injil, kebenaran yang Paulus sampaikan itu adalah asli, original, ya. Berbanding dengan pengajar-pengajar yang menuduh dia, ya. Jadi di sini kita akan lihat di sini kenapa Paulus berani mengatakan bahwa Injil yang dia sampaikan itu adalah asli, penuh kebenaran, sebab ini, ya. Ini yang menentukan bahwa Injil yang Paulus sampaikan itu adalah benar-benar, ya. Kata orang, kata pepatah, ya. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi Paulus berani karena benar, karena Injil itu yang benar, yang asli itu disimpan dalam diri dia. Nah, ini yang menentukan. Untuk menentukan bahwa Injil itu benar-benar asli ataupun tidak, Paulus katakan ini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Ayat kelima. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, ini penentu kepada, ini yang menjadi pengukur kepada harta itu originalkah, aslikah, ataupun palsukah, tidak. Inilah dia, ya. Kalau dikatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Allah, ini menjadi penentu bahwa Injil kebenaran yang disampaikan oleh Paulus itu adalah benar. Karena Injil, ya, harus berpusat kepada Kristus. Pengajaran, doktrin Kristen harus berpusat kepada Kristus dan bukan pada diri Paulus. Jadi kebenaran bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan adalah asli dan tidak dapat dinafikan lagi. Ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengatakan ini palsu. Ya, mengapa? Karena Yesus adalah benar-benar Tuhan. Itu kebenarannya. Itu asli, itu original. Pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama adalah keilahian Yesus melalui kelahirannya. Itu Injil kan? Injil disampaikan oleh Injil sinoptik. Yang kami belajar selama ini Injil sinoptik. Markus, Lukas, ya. Matius, Markus, Lukas, dan juga termasuk Yohanes. Ya, Injil Yohanes. Ya, menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus. Dan itulah Injil itu, ya, menunjukkan bahwa keilahian ataupun ketuhanan, ya, Yesus melalui kelahirannya, yang kita selalu sambut, ya, ujung tahun, ya, celebrate Christmas, ya, dan juga keaslian itu, kebenaran itu dapat dilihat, dinyatakan juga melalui keilahian Yesus ataupun ketuhanan Yesus melalui ajaran-ajarannya. Semua ajaran Yesus itu adalah tentang kerajaan surga. Itu tentang Allah, semuanya benar. Dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang ketiga, keilahian Yesus melalui mukjizatnya. Pelayanan Yesus, kita baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, juga Yohanes. Dalam pelayanan Yesus, Yesus banyak melakukan mukjizat. Dan banyak saksi-saksi Kristus melihat bahwa Yesus di depan mata mereka, Yesus mengadakan mukjizat. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang mengalami masalah mental jiwa, yang dirasuk, dibebaskan. Bahkan orang yang mati, siapa namanya? Lazarus. Depan mata orang, semua orang melihat kejadian pada waktu itu Yesus membangkitkan Lazarus dari dalam kubur.
Dan keilahian Yesus juga melalui kematian dan kebangkitannya. Ini adalah inti Injil itu. Seperti nyanyian yang kita nyanyikan tadi. Dan seperti yang kita telah lakukan ini. Inilah inti Injil yang kita terima. Minuman dan juga roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Ya. Yesus mati untuk menebus segala dosa umat manusia. Kematiannya bukan hanya sekadar kematian seperti kita. Oh mati. Sampai situ saja. Tetapi Yesus Kristus, dia mati, kematiannya adalah kemenangan atas segala belenggu dan maut dosa. Kebangkitannya membuktikan Yesus benar-benar hidup. Ya, kubur Yesus kosong. Dan tidak ada yang dapat dinafikan lagi. Memang benar-benar Yesus bangkit. Dan sampai sejarah sampai saat ini pun masih lagi menyelidiki. Ahli-ahli saintis masih lagi menyelidiki. Benarkah yang dikatakan dalam Alkitab ini? Mereka mencari keberadaan mungkin tubuh Yesus yang sudah mati itu mungkin ada di tempat mana-mana tempat, tapi tidak. Sampai sekarang orang tidak menemui tubuh ataupun mayat Yesus. Kubur Yesus telah kosong, itu benar-benar Yesus telah bangkit, memberikan kemerdekaan bagi kita umat manusia, bagi kita orang percaya. Dan kelima, ini kebenaran yang asli yang Paulus ajarkan, yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus dan kepada semua jemaat-jemaat yang dia layani. Ya, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tiada ada orang lain, tiada Allah lain, tiada lagi lah raja kah, ataupun orang yang mempunyai kita lihat ada kemampuan sakti kah, tidak ada yang mampu untuk menyamai Yesus Kristus. Adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan inilah keaslian kebenaran itu yang ada di dalam diri Paulus dan termasuk kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini bermakna Yesus Kristus adalah harta rohani yang sempurna dan benar asli kebenarannya. Sebab apa yang disampaikan oleh Paulus hanya berfokus terarah kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Karena Yesus Kristus adalah sempurna. Yesus Kristus adalah manusia yang turun ke dunia ini. Dialah satu-satunya manusia, anak manusia yang penuh dengan kebenaran. Kalau Paulus memberitakan tentang diri dia sendiri, seperti pengajar-pengajar yang menuduh dia memasukkan firman Tuhan dan sebagainya, kalau dia memberitakan diri dia sendiri, kalau manusia itu memberitakan diri dia sendiri, tak cukup dengan ucapan kebenaran. Tak cukup dengan mengatakan ini benar, ini benar. Tapi kebenaran adalah realitinya. Bukan hanya sekadar percakapan, bukan hanya sekadar yang dibaca dan dilihat. Tetapi realitinya adalah perbuatan. Tingkah laku, karakter Yesus itu. Dia mengucapkan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus termasuk dirinya sendiri. Tiada celah. Apa yang dikatakan benar dari mulutnya, kebenaran itu juga dinyatakan melalui perbuatan karakter Yesus itu. Manusia tidak dapat tandingi itu. Termasuk saya sebagai pastor. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Seterusnya, Injil juga adalah harta rohani yang adalah terang di dalam diri orang percaya. Ya. Harta rohani, kebenaran dan juga kemuliaan. Kita baca di ayat yang ke-6. Katakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus Yesus. Jadi harta rohani, yaitu Injil Kristus ini,
yang penuh dengan kebenaran ini juga akan menjadi cahaya yang menerangi hati kita untuk mengenali Yesus Kristus lebih dalam sebagai Tuhan dan sebagai gambaran Allah yang penuh kemuliaan. Jadi sebelum kita kenal Yesus, ya, kita manusia ini sebelum mengenal Yesus, di dalam diri kita masih gelap. Kenapa saya mengatakan di dalam diri kita gelap? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sudah terjerumus, sudah jatuh dalam dosa, ya. Kalau sudah jatuh dalam dosa itu bermaknanya kegelapan sudah menguasai manusia. Iblis sudah menguasai manusia. Maut sudah menguasai manusia. Tanpa ada harta rohani ini, kebenaran ini dalam diri seseorang, tidak ada harapan orang itu diselamatkan dan menuju terang. Karena manusia sudah jatuh sangat dalam dosa. Sudah di dalam kegelapan, ya, dikuasai oleh kegelapan, dan hati sudah tidak mengenal Tuhan. Tapi kebenaran ini yang disampaikan oleh Paulus, yang diajarkan oleh Paulus ini, itu akan bekerja di dalam hati orang yang mendengarnya. Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran kita yang betul mendengar firman Tuhan, mendengar Injil itu. Jadi Paulus di sini dia tidak simpan harta rohani ini di dalam diri dia sendiri. Tetapi dia juga membagikan harta rohani ini kepada orang yang memerlukan. Ya. Sehingga harta rohani ini diberikan bagi orang yang menerima. Ya, menerima itu dalam diri mereka sehingga menerangi hati kita yang selama ini dalam kegelapan, menerangi hati kita yang gelap oleh karena dosa dan melihat kepada terang Kristus. Melihat kepada kemuliaan Yesus yang menyelamatkan kita dari kegelapan, maut dan dosa. Jadi berbeda halnya dengan ini, ya. Jika Injil yang kami beritakan di ayat yang ketiga dan keempat, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini yang saya katakan tadi, ya. Masih ada selubung di dalam hati orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi dikatakan di sana, orang yang tidak percaya ini, Paulus menyamai mereka dengan orang yang menolak, orang yang tidak mau menerima harta rohani, yaitu Injil. Bayangkan, saya memberi satu harta yang sangat baik kepada seseorang. Ya, saya berikan harta itu yang menjamin masa depannya, yang membuat dia menjadi kaya dan sebagainya. Bayangkan sebagai harta itu dengan orang itu sebagai hadiah, dan orang itu menolak. Betapa sayangnya, betapa ruginya orang itu. Begitu juga ini, ya. Paulus menyampaikan Injil yang asli, Paulus menyampaikan kebenaran yang sejati, tetapi pengajar-pengajar yang iri hati dengan dia, pengajar-pengajar, ada dikatakan dalam tafsiran juga mereka adalah pengajar-pengajar palsu, ya. Yang iri hati, yang ingin bersaing dengan Paulus ini, dan juga jemaat yang sudah terpesong, yang sudah terpengaruh dengan pengajar-pengajar palsu ini, ya, hati mereka sudah tertutup. Ada selubung yang membuat mereka tidak mau menerima harta rohani Injil itu, ya. Jadi orang yang tidak percaya, menolak dan tidak mau menerima harta rohani Injil ini,
itu kehidupan rohani mereka akan terus ya ditelan oleh kuasa kegelapan iblis dan pengaruh dunia. Jadi katakan di sini, ya, dikatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini, kalau menurut tafsiran dan menurut terjemahan berita baik kalau tak silap saya, dan juga menurut tafsiran, ilah zaman ini adalah iblis itu sendiri. Penguasa-penguasa dunia yang mempengaruhi orang ya dengan satu ajaran yang ajaran yang sesat yang memesongkan orang daripada kebenaran Tuhan. Ya. Iblis mereka mengambil kesempatan. Ya. Mereka tak cukup dengan satu titik serangan, mereka mencari lagi titik serangan yang lebih ampuh, yang lebih berbisa lagi, yaitu memanipulate. Kerja iblis hanya memanipulate pikiran orang. Sampai sekarang ini, apatah lagi cabaran di zaman sekarang ini, saudaraku yang kukasih dalam Yesus Kristus. Zaman yang serba teknologi, IT, dan sekarang ini semua orang juga sangat-sangat bergantung dengan dia. Apa nama dia? AI, ChatGPT. Saya tak katakan AI, ChatGPT itu semuanya jahat, tapi kena berhati-hati. Kadang-kadang ada ajaran, ada filsafat dunia yang boleh mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita boleh menganggap bahwa ajaran ataupun Injil adalah satu yang sudah kuno, hanya tahyul dan sebagainya. Banyak generasi sekarang ini menganggap bahwa Injil adalah sesuatu yang sudah tahyul. Itu zaman kuno mah, zaman dulu, zaman IT sekarang ini. Ini yang betul-betul ada, yang kelihatan, yang ada yang kita lihat ini baru benar. Bahwa kita percaya benda-benda yang omongan kosong ini, yang tak kelihatan pun semuanya ini bagi kita sampai sekarang ini. Dan juga ajaran-ajaran lain. Hati-hati juga. Orang Kristen pada zaman ini. Banyak pengajar-pengajar yang sedang membawa teologi mereka. Menampilkan Injil mereka. Salah satunya Injil kemakmuran. Ya. Semuanya tentang kejayaan, sukses, tentang diri sendiri, self-centered. Kalau kamu buat ini, kamu berjaya. Kalau kamu buat ini, kamu kaya. Ya. Satu ajaran lagi, ya sekarang ini berleluasa oleh karena untuk mempertahankan hak asasi manusia, ya memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Kasih Yesus mengasihi semua orang. Kita pun mengasihi sesama kita, termasuk mengasihi sesama kita sejenis. Banyak pastor-pastor, hamba Tuhan, gereja-gereja sekarang ini juga mengawinkan sesama jenis. Mereka pakai firman Tuhan lagi. Kasih itu sabar, kasih itu demikian. Memutarbalikkan firman Tuhan itu mempengaruhi pikiran orang. Dan sangat hati-hati. Karena iblis sentiasa ingin mengheret, menjerat kita. Untuk menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Itu sangat pentingnya. Paulus katakan dalam diri orang itu harus ada harta rohani yang asli itu. Yaitu Injil. Yang murni, yang penuh dengan kebenaran. Jadi kedua, orang yang menolak, orang yang tak percaya ini juga yang menolak, yang tidak mau menerima harta rohani itu Injil ini. Mata rohani mereka, pikiran mereka akan dibutakan sehingga mereka tidak mengetahui kebenaran yang asli tentang kemuliaan Yesus yang telah mati dan bangkit. Ya. Orang yang menolak ini, orang yang memutarbalikkan firman Tuhan, bahkan orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat ini, pikiran mereka sudah dibutakan, diselubungi dengan ilah-ilah zaman yang sangat menyesatkan. Yang lebih fatalnya lagi,
Ya, orang-orang yang demikian, orang yang tak percaya ini, yang tidak memiliki harta rohani itu, Injil dalam diri mereka, Paulus sendiri katakan, dan saya berani katakan juga, karena ini benar, orang yang demikian akan binasa untuk selama-lamanya. Dan orang yang tidak percaya ini juga, yang menolak dan tidak mau menerima harta rohani di dalam diri mereka juga, adalah orang yang menolak Injil. Mereka lebih cenderung, seperti katakan, mereka lebih cenderung dan mengutamakan ajaran-ajaran yang menguntungkan diri mereka sendiri. Sebaliknya bukan Paulus yang memasukkan firman Tuhan, tetapi mereka yang ingin bersaing dengan Paulus ini. Mereka yang memasukkan firman Tuhan. Mereka yang ya memasukkan firman Tuhan itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan semua Injil yang mereka sampaikan itu adalah hanya berpusat kepada diri mereka sendiri. Membenarkan diri, mengejar kekayaan, kehormatan, dan kemasyhuran dunia. Tidak, kita harus jangan seperti Paulus, kata mereka. Pengajar-pengajar sesat ini. Kita harus upgrade ajaran kita. Kita harus upgrade Injil yang disampaikan supaya orang yang mendengar senang dengan kita punya ajaran. Mari kita mengupgrade-nya dengan semuanya tertumpu pada manusia. Semuanya tertumpu pada kebolehan manusia. Semuanya tertumpu pada pengetahuan manusia. Semuanya tertumpu kepada kejayaan-kejayaan manusia. Itu yang disampaikan. Jadi sampai sekarang ini, ya, di YouTube, ya, semuanya di ujung jari, TikTok, ya, hati-hati generasi muda sekarang ini. Sangat hati-hati dengan ajaran-ajaran yang sedemikian. Kalau harta rohani ini tersimpan dalam diri kita, kita akan seperti Paulus. Amin. Kita akan seperti Paulus, firm, asli. No, this is a wrong doctrine. Inilah ajaran sesat. Saya tidak mau terpedaya dengan ini. Kalau harta rohani ini di dalam diri kita, kita akan seperti orang yang tadi, yang terpengaruh, yang menolak harta rohani itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Yang kedua, Injil adalah harta kekuatan dan kehidupan. Jadi Paulus menambah lagi, ya, bukannya kata kebenaran Injil harta rohani adalah kebenaran, tapi Paulus menambah lagi harta kekuatan dan kehidupan. Kita baca di ayat ke-7. Tapi harta ini yaitu Injil kami punyai adalah dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Jadi harta rohani ini juga merupakan sumber kuasa dan kekuatan dalam diri orang percaya. Itu bejana tanah liat. Untuk menghadapi penderitaan, penganiayaan, tantangan, dan pencobaan. Jadi Paulus mengibaratkan kita ini manusia. Ya, manusia sebagai bejana tanah liat. Kita tahu semua bejana tanah liat kan? Bejana yaitu dibina melalui tanah liat, ya. Jadi bejana tanah liat ini adalah yang memiliki tubuh yang lemah. Kita diibaratkan bejana tanah liat yang sangat lemah, yang sangat rapuh, yang mudah rosak, mudah hancur, dan tidak berharga. Ya, itulah diri kita sebagai manusia. Kita tidak dapat menyamai diri kita dengan Tuhan. Hanya Yesus saja yang sama dengan Allah Bapa, bukan kita. Kita sebagai manusia, kita harus mengakui ini. Paulus mengakui ini bahwa dia juga adalah bejana tanah liat yang mudah lemah. Kita manusia yang rapuh, rosak. Kalau bejana itu saya letak di atas ini dan dia jatuh, pastinya bejana itu akan pecah, rosak, dan sebagainya. Itu juga kita manusia. Kita manusia ketika kita jatuh dalam dosa, kita akan rosak dan hancur. Ketika kita mengalami tantangan, cobaan, cabaran hidup, kita tak boleh katakan, I am the superhero.
saya kuat, saya boleh. Pastinya kita akan lemah. Dan satu lagi, ya, bejana tanah liat adalah satu yang tidak berharga. Tetapi lihat di sini saudaraku. Tapi harta rohani yaitu Injil, inilah yang menjadikan kita, yang dalam diri kita ini, yang dalam diri Paulus ini, inilah akan menguatkan dan memampukan kita untuk melalui apapun cabaran dan tantangan hidup. Itu yang akan menguatkan kita. Itu yang akan membuat kita lebih berharga. Injil itu yang menerangi hati kita tadi, itu akan membuat kita lebih berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena jika ini kosong, tidak ada apa-apa di dalam ini, maksudnya kita lihat ini tidak orang kata tuh tidak ada apa-apa di dalam ini kan. Tapi kalau ada emas di dalam ini, kalau ada sesuatu yang berharga, permata dan sebagainya, harta di dalam ini, kita akan melihat bekas ini sesuatu yang berharga juga. Jadi begitu juga kita. Walaupun kita adalah bejana yang lemah, rapuh, dan rosak, dan tidak berharga, tetapi kalau bejana itu, Injil itu, terang kemuliaan Kristus itu, di dalam diri kita, kita akan berharga di mata Tuhan. Bahkan kita dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi apapun tantangan cebaran dalam hidup. Dan kita manusia, termasuk diri sendiri, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk hidup di bumi ini. Jadi melalui 2 Korintus pasal keempat ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Yang fana maksudnya broken, ya. Manusia memiliki tubuh yang broken. Dan kalau manusia memiliki tubuh yang broken, yang mudah rusak, pastinya kematian, maut sentiasa menanti manusia itu. Tidak ada manusia di bumi ini yang bertahan hidup, ya, bertahun-tahun lamanya. Paling-paling pun 100 tahun saja. Pastinya manusia akan uzur, tua dan mati. Jadi mulai harta rohani ini, Injil yang dalam diri orang percaya ini juga akan menyatakan Yesus Kristus benar-benar hidup dalam diri orang percaya meskipun berhadapan dengan kematian dan maut. Jadi itulah pekerjaan, ya, harta rohani ini juga bekerja di dalam diri Paulus. Paulus dalam dia memberitakan Injil demi Yesus, Paulus menghadapi pelbagai tantangan, pelbagai cabaran, pelbagai masalah dalam hidup. Paulus tidak lari daripada itu. Dianiaya, diancam, dipenjarakan. Ketika dia berlayar pergi memberitakan Injil, Paulus pernah karam dan hampir maut. Dan kita manusia juga. Kita takkan lari dari namanya maut juga. Mungkin kalian pernah mengalami yang hampir maut dalam hidup kalian. Tapi oleh karena bencana, oleh karena harta rohani dalam diri orang percaya, itu lebih menyatakan bahwa Yesus benar-benar hidup. Kenapa dikatakan Yesus benar-benar hidup dalam diri dia, dalam bencana yang lemah, yang tak terdayakan ini? Karena di dalam semua penderitaan yang Paulus alami, kesusahan yang Paulus alami, selalu ada penyertaan Tuhan. Selalu ada kuasa mukjizat Tuhan. Nyata di dalam setiap kelemahan, dalam setiap kekurangan, dalam setiap penderitaan yang dialami. Selalu nyata kuasa Tuhan hadir bersama dengan Paulus. Dan Paulus juga yakin, walaupun dia mati secara tubuh fisikal dan jasmani, dia percaya bahwa dia akan memiliki hidup setelah kematian di bumi, itu hidup kekal bersama dengan Yesus. Seperti dikatakan yang 14 ini. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jadi harta rohani Injil yang dikatakan oleh Paulus ini juga dalam teks ini juga memberi jaminan seperti katakan tadi.
Dan janji yang pasti bahwa orang percaya akan dibangkitkan dari kematian. Dibangkitkan dari apa? Dan dihidupkan dari kematian rohani dan jasmani akibat dosa. Kita manusia, sebelum kita kenal Tuhan, Yesus Kristus, ya, kita sudah mati dalam dosa. Rohani kita mati akibat dosa yang menguasai. Karena upah dosa adalah maut dan pastinya kematian. Tapi oleh karena harta rohani ini, Injil ini yang sudah di dalam diri kita sebagai orang percaya, itu akan membangkitkan kita daripada kematian dosa. Sebab Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib, mengalahkan maut. Bahkan jasmani kita sekalipun. Ya, kita tidak tahu masa kita. Siapa tidak tahu masa saya bila Tuhan panggil saya kembali kepada Tuhan. Ada yang mati tua, ada yang mati muda. Tetapi yang pastinya setelah tubuh ini sudah mati, hancur, kita akan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Yesus. Ya. Jadi maksudnya saudaraku yang kau dalam Yesus Jemaat Tuhan BM Life, sebenarnya sebagai orang percaya yang memiliki harta rohani ini, sebenarnya kita disatukan dengan kematian Yesus. Kita juga disatukan dengan kebangkitannya. Kenapa kita disatukan dengan kematian Yesus? Karena Yesus harus mati. Kematian untuk menebus segala umat manusia, hanya satu manusia yang sempurna, itu Yesus, yang harus mati. Mati untuk mengalahkan dosa. Dan setelah itu kebangkitan. Begitu juga kita. Kita harus mematikan segala apapun kedagingan kita. Kita harus mematikan segala apapun dosa yang kita lakukan. Agar kehidupan itu, kebangkitan itu nyata dalam hidup kita bersama dengan Yesus. Yang terakhir, Injil adalah harta yang memperbaharui hingga kekekalan. Ya, ayat 16 hingga ayat ke-18. Dikatakan di sana ayat 16, sebab itu kami tidak tawa hati. Dikatakan sekali lagi, yang pertama, ayat pertama tadi dikatakan kami tidak tawa hati dalam memberitakan Injil. Tapi yang sekarang Paulus katakan lagi, dia mengulangi kata ini di ayat yang ke-16 ini. Sebab itu kami tidak tawa hati, kata dia lagi. Tidak tawa hati, kenapa? Karena dia yakin, ya, berakhirnya hidupnya di dunia ini nanti, ya, dia akan menerima kehidupan yang kekal, itu kemuliaan yang kekal bersama Yesus di surga. Itu yang Paulus percayakan, ya, dalam hidup dia. Sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi meskipun manusia lahir, ya, itu tubuh jasmani ini, kami semakin merosot, namun manusia batinnya, yaitu inside, ya, di dalam diri kita ini, kami akan dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Injil di dalam diri orang percaya ini, ya, itu harta rohani ini akan memperbaharui manusia batiniah. Walaupun manusia lahiriah itu akan semakin lemah, ya. Kita tak boleh lari sekarang ini pun, ya. Saya sakit. Sakit selesema, batuk. Ya, sekarang ini saya tahan nih supaya tidak kedengaran batuk saya kepada jemaat, ya. Kita tak lari daripada tubuh yang lemah, ya. Kita tak lari daripada penderitaan. Lahiriah kita, tubuh kita, usia kita akan semakin uzur. Tubuh kita akan mereput karena tua, ya, dan penderitaan semakin berat. Tapi Injil, yaitu harta rohani yang tersimpan dalam diri kita ini, akan memperbaharui hati, memperbaharui jiwa, memperbaharui roh di dalam kita, sehingga semakin serupa dengan Kristus. Yang ini yang kekal. Ini sementara. Ini kekal di dalam diri kita. Perubahan akan terjadi. Perubahan versus memperbarui.
perubahan ketara akan terjadi dalam hidup kita. Saya akan semakin tua dan kembali kepada tanah dan debu, ya. Penderitaan semakin berat dan sebagainya. Tetapi renew, dalam bahasa Inggris diperbarui adalah renew. Di dalam diri kita sentiasa renew. Ya, tidak akan uzur. Kecuali kalau kita tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Kecuali kalau kita masih lagi berjinak-jinak dengan dosa. But when we berpegang kepada harta rohani dalam diri kita, dan biar harta rohani itu bekerja dalam diri kita, itu Injil itu akan make us renew, ya. Itu akan memperbarui kita hari demi hari. Bukan hanya ketika kita first love dengan Tuhan, ya. Kasih yang semula dengan Tuhan itu bukan di sana saja. Bukan ketika kalian saya dibaptis menerima Yesus sebagai Juru Selamat, keluar daripada air, bukan itu saja. Dia tak berhenti di sana. Selagi kita bernafas, selagi kita hidup, sampai ketua sekalipun, harta rohani yaitu Injil ini akan terus memperbarui. Jadi kita sentiasa renew kita sampai hingga ke kekekalan. Kita mati sekalipun, tapi diri kita, roh kita sudah di-renew Tuhan. Dan itu juga sentiasa di-renew sampai kita akan dipanggil oleh Tuhan, ya, sehingga menjadi serupa dengan Kristus dalam hidup kita sehari-hari di bumi ini. Di 2 Korintus pasal 18, 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Injil atau harta rohani ini juga akan mengarahkan fokus kita, mengarahkan perhatian kita kepada perkara yang kekal. Ya, bukan lagi penderitaan sekarang. Penderitaan sekarang yang kita alami hanya sementara. Penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami sekarang ini, baik kesusahan dalam tubuh kita, baik kesusahan dalam kita, penderitaan. Ya, semua orang menderita sekali, bergumul, bergelut dengan kedagingan. Ya, karena kita manusia yang still berdosa, kita akan seringkali ingin, ya, saya boleh katakan keinginan kita untuk melakukan dosa itu masih kuat. Kita bergumul dengan itu, kita menderita dengan itu, tapi Tuhan katakan, Paulus katakan itu hanya sementara. Dan kemuliaan yang disediakan Allah adalah kekal. Oleh itu orang percaya, termasuk kita pada hari ini, hidup dengan iman, hidup dengan pengharapan, pandangan yang tertuju kepada perkara yang kekal. Bukan seperti pengajar-pengajar palsu ini. Mereka hanya tertumpu kepada yang kelihatan, kejayaan, kedudukan, pangkat, sukses dan sebagainya. Semua yang kelihatan. Bahkan orang yang lemah iman yang mereka tertumpu kepada penderitaan, masalah, sehingga mereka tidak beriman lagi pada Yesus. Jadi Paulus menyatakan pada diri kita, jika harta rohani ini di dalam diri kita terus bekerja, itu akan mengarahkan perhatian kita kepada yang kekal, kemuliaan yang kekal, itu bersama Yesus di surga. Di aplikasinya, saya minta semua jemaat Tuhan berdiri bersama. Jadi jemaat BM Life yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pegang teguh Injil sebagai harta rohani yang paling bernilai dalam hidup kita. Jadi hiduplah dalam kebenaran Kristus. Jangan berkompromi dengan dosa, kepalsuan atau ajaran yang menyimpang. Dan beritakanlah Yesus sebagai Tuhan melalui perkataan serta kehidupan kita. Yang kedua, aplikasi yang kedua yaitu hidup oleh kuasa Injil setiap hari. Ketika menghadapi penderitaan, apapun penderitaan kalian, apapun kelemahan kalian, tetaplah berharap kepada Kristus. Karena Injil, seperti katakan tadi, memberi kekuatan. Injil itu harta rohani itu memberi pembaharuan.
dan jaminan kehidupan kekal. Jadi jemaat BM Life, pandanglah kepada kemuliaan yang kekal, bukan hanya hal duniawi yang sementara. Kesimpulannya, Injil ialah harta rohani yang Allah simpan dalam diri setiap orang percaya, dalam diri kita masing-masing. Ada harta Injil itu. Ada harta rohani itu. Jadi harta ini membawa kebenaran yang sejati, memberi kekuatan untuk menghadapi setiap cabaran, dan terus memperbarui hidup kita sehingga menikmati kemuliaan yang kekal bersama Kristus. Oleh itu, jagalah harta ini. Jemaat BM Life, jagalah harta rohani itu, Injil itu, yang asli itu di dalam diri kita. Hiduplah menurutnya. Dan beritakanlah kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.